Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat peternak. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tips perawatan atau pemulihan sapi yang terkena PMK. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi acuan bagi teman-teman peternak, bagi sobat-sobat peternak dalam pengobatan sapi yang terkena PMK. Selain dari obat-obatan, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yang harus kita persiapkan dan kita kondisikan agar mendukung dalam proses pemulihan sapi yang terkena PMK. Untuk faktor yang pertama yaitu kandang, sobat-sobat. Kandang apakah harus bagus? Tidak, sobat. Tidak, teman-teman. Kandang tidak harus bagus, tidak harus mewah. Hanya kandang harus mempunyai saluran drainase yang bagus agar kondisi kandang bisa cepat kering dan mudah dibersihkan. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan atau penempatan pasien PMK di kandang? Yang pertama yaitu kemiringan kandang. Kandang harus miring, tetapi tidak boleh terlalu miring, sobat-sobat. Karena apa? Karena pasien PMK, sapi yang terkena PMK, akan mudah terpeleset jika kandang terlalu miring. Dan usahakan tidak licin. Karena kalau sampai sapi terpeleset, itu juga akan mempersulit dalam proses penyembuhan. Jadi usahakan kandang sebisa mungkin cepat kering agar kuku sapi juga cepat kering. Karena kuku sapi kalau sering kena air atau basah, dia akan lembek, konturnya akan lembek dan beresiko untuk copot. Terus perawatan apa saja yang dibutuhkan untuk menjaga kuku sapi itu yang agar cepat kering? Yang pertama, genangan air yang mungkin di karpet itu harus dibersihkan. Nah, seperti ini, sobat-sobat. Ini bisa dihilangkan dengan disikat atau digaruk. Kemudian untuk kotoran yang keluar dari sapi itu segera disisihkan, jangan sampai terinjak. Dan ini harus dilakukan sewaktu-waktu. Jadi kalau bisa sampai malam hari juga kotoran langsung disisihkan, sobat-sobat, agar tidak terinjak kuku sapi.
Itu yang saya lakukan dari awal kena menunggui setiap malam, ya minimal sampai jam 11 atau jam 12 malam itu baru saya tinggal, karena sapi sudah kondisi rebah semua. Kemudian faktor yang kedua yaitu pemberian pakan rumput. Untuk sapi yang baru terkena PMK, rata-rata tidak mau makan baik comboran atau rumput. Sedangkan yang mulai makan rumput, saya kasih rumput yang lunak-lunak dulu. Nah, kalau ini sapi saya sudah 1 bulan lebih, jadi makan rumput keras juga sudah mampu. Tapi yang baru kena, dia tidak akan kuat makan rumput yang sekeras ini, karena luka di mulutnya belum sembuh. Terus pakan rumput apa yang paling bagus? Bisa rumput biasa yang ada di bawah-bawah tanaman, bisa juga rumput odot. Rumput odot ini penampakan rumput odot. Rumput odot yang kecil ini dia lebih lunak, dan kandungan proteinnya juga bagus, sobat-sobat. Nah, ini yang disukai, sangat disukai oleh sapi yang memang keadaan mulutnya masih banyak luka. Nah, bisa juga diberi kaliandra. Nah, ini kaliandra, tetapi kalau kaliandra harus diambil daunnya saja. Jadi untuk dahan, ranting itu sapi tidak mau karena keras. Itu makanya ketelatenan kita yang sangat dibutuhkan dalam perawatan pasien PMK. Terus faktor yang ketiga yaitu pemberian comboran. Waktu sapi saya tidak mau makan, itu saya celuntang, sobat-sobat. Saya celuntang pakai susu apelet yang direbus, dicampur dengan gula merah. Jadi selama 4 hari untuk yang 4 ekor ini selalu saya celuntang dengan susu apelet yang direbus. Dan untuk ini yang 1 ekor ini, nah, ini yang agak bandel, sobat-sobat. Ini saya celuntang selama 10 hari. Dia baru mau makan di hari ke-11. Tapi alhamdulillah dia selalu tetap berdiri setiap hari. Memang ini agak luka di mulutnya itu terlalu parah. Jadi dia menjilat rumput saja sudah mundur lagi, nggak mau meneruskan untuk makan. Kemarin sudah diobati sesuai sama dengan yang lain, tapi dia memang lukanya di mulutnya terlalu parah, jadi agak lama. Untuk pemberian comboran
itu kita harus hati-hati sobat-sobat. Kita harus bisa memilih comboran yang bagus untuk sapi yang kondisi sedang sakit. Maksudnya bagus gimana? Nah, untuk sapi yang sedang sakit, kita bisa kasih comboran campuran bekatul atau konsentrat apapun ya. Tetapi usahakan yang dibuat dari bahan-bahan yang mudah larut atau yang lunak. Usahakan tidak mengandung cangkang kelapa sawit. Karena apa? Cangkang kelapa sawit biasanya juga tidak bisa dicerna. Dan keluar di kotoran juga tetap berupa cangkang yang keras. Apalagi kalau cangkang itu besar-besar dan tajam. Itu jangan diberikan kepada ternak kita. Untuk antisipasi pakan itu membuat luka di bagian pencernaan. Lebih baik dikasih pelet sobat-sobat. Dikasih pelet seperti ini lebih aman, kandungannya juga lebih banyak. Memang dari segi harga dia lebih mahal, tapi untuk sapi yang sakit lebih baik diberi pelet yang lebih banyak untuk mempercepat kesembuhan badannya. Terus faktor yang keempat yaitu obat-obatan. Untuk obat-obatan, untuk obat kimia saya rasa sudah banyak yang nge-share baik di YouTube atau di medsos yang lain. Itu bisa kita pelajari dari situ. Tergantung kita mau kasih yang mana, mampunya beli yang mana. Itu tergantung dari kita masing-masing. Dan saya rasa semua juga sangat efektif untuk penyembuhan. Tetapi yang paling penting untuk obat-obatan yaitu obat luka, baik itu luka luar ataupun obat luka di mulut, itu yang harus tetap diberikan walaupun sapi sudah mau makan. Terus jangan lupa, karena kondisi sapi ini yang diserang juga di kelenjar tulang, maka kita harus memberikan suplemen untuk tulang. Nah, suplemen itu kalau saya biasanya pakai mineral cair. Itu selalu saya berikan setiap hari. Selain untuk tulang, mineral cair juga bisa mengobati sapi-sapi yang ngosrong. Itu akan mempercepat dan juga mempertahankan kekuatan kakinya agar senantiasa bisa berdiri, sobat-sobat. Selain mineral cair, saya juga tetap memberikan jamu pon-pon. Itu yang saya berikan pagi sama sore yang dicampur comboran karena sudah tidak jeluntang ya.
Itu saya campur di comboran, empon-empon, kunyit, temulawak, bisa temu ireng yang dicampur dengan garam. Nah, saya tetap memakai garam, sobat-sobat, karena garam juga sangat baik fungsinya untuk penyembuhan luka sama membasmi bakteri. Nah, makanya saya selalu mencampurkan garam dalam makanan. Dan untuk empon-empon yang temu ireng itu juga sangat penting, tetapi dalam pemberiannya tidak boleh banyak-banyak, sobat-sobat. Karena temu ireng sifatnya juga seperti sejenis racun yang bisa membunuh cacing-cacing di dalam lambung sapi. Jadi jangan banyak-banyak, yang penting diberikan untuk membasmi cacing-cacing yang ada dalam saluran pencernaan. Jadi untuk sobat-sobat peternak, memang obat juga sangat berpengaruh dan sangat mempengaruhi untuk proses penyembuhan atau pemulihan sapi yang kena PMK, tapi faktor-faktor yang lain juga harus diperhatikan. Dan itu harus dikombinasikan untuk menjaga atau mempertahankan kondisi sapi yang agar tidak lebih parah keadaannya dan tidak membuat sakit atau menimbulkan sakit untuk kaki atau untuk yang lain, sehingga nanti kalau terjadi seperti itu kita akan lebih sulit atau lebih lama lagi dalam proses penyembuhannya. Itu saja yang bisa saya infokan dalam video ini. Semoga menjadi manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.